Entok atau bebek Muscovy termasuk jenis unggas yang banyak ditemukan di Indonesia. Biasanya, daging entok dimanfaatkan menjadi aneka makanan. Dagingnya cenderung lebih empuk dan lebih besar jika dibandingkan bebek. Teh, kenapa teh? Kabur, Kang. Mau dimasak entoknya? Mau dimasak. Aku akan membawa entok ke tempat Kang Eeng untuk dibubui. Bubui adalah memasak dengan cara dipendam dalam bara sekam. Aduh, Kang. Ketangkep. Kena, Kang. Ketangkep teh. Alhamdulillah, Kang. Iya. Ini susah. Teteh, pulang Ya, dulu, Iya, bikin bumbunya. iya. Ini entoknya biar aku yang ngurusin. Oke. Ntar aku potong, aku bersihin. Iya, Ya. Itu nanasnya sekalian dibawa ya. dibawa aja, Kang. Ah, Ya udah. Jadi kupas kalian ya. Mangga, Kang. Ya. Aku akan menambahkan nanas. Aku membersihkan bulu entok. Untuk memudahkan proses pencabutan bulu, entok harus dicelupkan ke dalam air panas terlebih dahulu. Teh Vira menyiapkan dua bahan bubui entok. Bumbu pertama akan ditumbuk dan ditumis. Yang kedua, bumbu langsung dimasukkan dalam bungkusan entok. Bumbu tumbuk terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan kunyit. Kota Subang terkenal dengan nanasnya yang melimpah. Kali ini, nanas akan digunakan sebagai penambah rasa sekaligus pengempuk daging entok. Kang, ini entoknya udah bersih, Kang? Dulu ya, sekalian bantuin ketelin kemanginya. Oh, Bantuin ya. Masih ada bahan lainnya seperti kemangi, jahe, dan lengkuas. Semuanya akan melengkapi rasa dan aroma makanan. Akang, punten. Ini bumbunya. Oh, makasih Neng ya. Semua bahan sudah lengkap. Tinggal membubui entok saja. Bumbu tidak hanya dilumuri pada permukaan entok, tapi juga dimasukkan ke dalam badan entok. Tinggal dibungkus daun pisang. Karakter daun pisang cocok sebagai pembungkus makanan alami dan tidak mengandung bahan kimia. Daunnya juga bisa memberi aroma sedap pada masakan. Ini dia rahasia kelezatan bubui entok. Semuanya dipendam dalam bara sekam selama 6 jam. Proses tradisional ini bisa membuat daging empuk menjadi matang sempurna. Aroma kemangi berpadu dengan sedapnya bumbu langsung menggugah selera makan. Rasa nanas yang segar, asam manis makin menambah kenikmatan bubui entok. Nama Maatik diambil dari nama ibunya yang memiliki resep bubui ayam. Oh iya, tidak hanya ayam saja yang bisa dibubui, bisa juga bebek, entok, dan ikan.
Mang, teh, Ya, Dul. masih banyak yang dipanen. Ya, kebetulan nih. Ayo, Kebetulan nih. aku bantuin. Ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Ada beberapa jenis beras yang dikonsumsi. Tentu saja, nasi putih paling populer. Kali ini, padi yang kupanen di kota Subang ini akan menghasilkan beras hitam. Masyarakat setempat mengenalnya dengan beas hideng. Beas hideng yang murni dapat dipanen setiap 6-7 bulan sekali. Sedangkan beas hideng dari hasil persilangan bisa dipanen 3 bulan sekali. Beas hideng yang kami panen ini merupakan hasil persilangan. Secara fisik, beas hideng persilangan warnanya lebih hitam dari beas hideng murni. Tekstur nasi yang dihasilkan lebih pulen dari beas hideng murni. Untuk merontokkan biji padi dari batangnya, padi harus dikebuk. Biji padi yang sudah rontok dijemur sampai benar-benar kering, supaya lebih mudah saat mengupas kulitnya. Dul, Ya, ini Teh. udah banyak yang kering. Oh, ya teh. Teh, ini teh, gabahnya udah ada yang kering teh. Oh ya, itu gabahnya disosok dulu ya. Oh, disosok dulu teh. Iya, iya. Oh ya. Pengupasan padi dilakukan dengan cara disosok seperti ini. Beras jenis ini dianggap mampu menurunkan kadar lemak jahat dalam darah dan menaikkan lemak baik. Wajar saja jika harga beas hideng 2 kali lebih tinggi dari beas putih biasa, yaitu 30.000 per kilogramnya. Di masa Cina kuno, hanya keluarga kaisar saja yang boleh makan beras jenis ini. Mereka mengenalnya sebagai beras terlarang. Kali ini, aku akan membuat kudapan tradisional putu mayang dari beas hideng. Tentu saja, beas hideng harus kujadikan tepung beras terlebih dahulu. Bahan campuran putu mayang yang lainnya adalah santan. Teh, ini tepungnya udah matang. Oh iya, Dul, makasih ya. Tepung beas hideng dicampur dengan gula, garam, dan air santan. Kemudian diadon hingga kalis dan siap untuk dicetak. Proses pencetakan sederhana saja. Tidak perlu dibuat terlalu besar karena adonan akan mengembang saat di Proses pengukusan hanya 10 hingga 15 menit. Terlalu lama hanya akan membuat teksturnya tidak lembut.
Kudapan putu mayang dari beras hideng sudah siap untuk disantap. Tekstur putu mayang dari beras hideng terasa lebih kenyal dibandingkan beras biasa. Rasanya semakin nikmat dengan flan, apalagi dengan banyaknya manfaat untuk tubuh saat dikonsumsinya.